Singsot atau bersiul dalam adat tradisi Jawa termasuk hal yang pamali dan dilarang. Siulan dianggap membawa petaka jika dilakukan di malam hari karena bisa mengundang keberadaan makhluk halus. Selain itu, bersiul juga di dalam rumah yang sepi bisa dianggap tidak sopan dan kurang ajar. Disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo, kisah ini diangkat dari film pendek dengan judul yang sama yang meraih berbagai penghargaan di beberapa festival. Cerita berpusat pada bocah remaja berusia 13 tahun yang tinggal bersama kakek neneknya di desa Kertorangking. Desa yang terletak di lereng gunung itu memiliki kepercayaan di mana bersiul sangat dilarang karena mengundang kutukan atau kesialan. Tak disangka, kecerobohan orang lain justru merenggut nyawa penduduk desa yang tidak bersalah. Demi menyelamatkan banyak nyawa, sang kakek harus merelakan diri untuk menjemput ke dimensi lain. Akankah kutukan kematian itu berakhir? Berikut ceritanya. Siang itu, Agus Pete, seorang pria parubaya, berjalan perlahan menyusuri jalur tanah di tengah hutan yang rimbun. Ia adalah warga desa lereng gunung yang akrab dengan bisikan angin dan aroma getah pohon. Cahaya matahari mengembus selat dedaunan tinggi menari di bahu yang memikul keranjang rotan berisi hasil hutan. Ia sedang mencari burung bukan sekedar untuk ditangkap tapi juga untuk dijadikan inang dari makhluk peliharaan. Di tangannya, sebotol kecil berisi cairan kemerahan digenggam erat. Ia bukan hanya mencari burung, langkahnya terlalu hati-hati dan ritualistik. Sambil berjalan, ia membuka tutup botol itu dan memercikkan isinya ke tanah. Tetes demi tetes, cairan merah jatuh di sepanjang jalur yang ia lewati, meninggalkan jejak samar di atas dedaunan tanah lembab. Ia berjalan terus seperti sedang menulis mantra di atas bumi. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara kicauan panjang. Ia mulai bersiul-siul pelan, nadanya datar namun memiliki pola tertentu. Siulan itu tidak terdengar seperti panggilan biasa, melainkan seperti ajakan. Siulan itu terus mengisi sunyi hutan. Lalu di antara semak-semak terdengar sahutan kicauan lebih dekat. Pria itu tersenyum tipis seolah mendapat jawaban. Ia melangkah memasuki hutan salak yang berduri. Begitu melihat burung berbulu putih, pria itu langsung menangkapnya dan memasukkan burung itu ke dalam bambu. Ia tak sabar memberi kabar pada istri tercinta bahwa ia berhasil menemukan burung itu. Ia meminta sang istri untuk segera menyiapkan tempatnya. Segera setelah mengakhiri panggilan, senyum pria itu cepat menghilang dan digantikan oleh sorot mata waspada. Ia menyadari bukan hanya burung yang bisa menjawab siulan manusia seketika itu. Kaki pria itu dicengkram dan diseret makhluk gaib hingga menghilang di telan dekapan hutan. Dan film pun dimulai. 3 anak kecil bersepeda kencang, nafasnya memburu, rambutnya berantakan ditiup angin siang. Di tangannya digenggam benang putus dari sebuah layangan merah yang tadi melayang tinggi di langit desa. Layangan itu tertiup angin kencang ke arah hutan salak yang dikenal angker, tempat anak-anak desa jarang berani bermain. Sesampainya di gerbang hutan salak, ia mengerem mendadak. Sepedanya terhenti dan seketika hawa di sekeliling berubah. Tak ada lagi suara jangkrik, daun-daun salak kaku tak bergerak walau angin sangat kencang. Didit, Ipung dan Holis berdebat untuk masuk ke dalam hutan salak. Saat Ipung dan Didit berjalan memasuki hutan, Holis berteriak kencang untuk menghentikan langkah kaki kedua temannya. Ia memperingatkan kejadian yang dialami Lek Sutar, di mana pria dewasa tetangga mereka itu mendengar suara aneh dari dalam hutan. Kemarin pas Lek Sutar lewat sini, dengar suara aneh-aneh loh. Warga desa yang masuk ke wilayah hutan terlarang itu sering mendengar suara jejak langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Holis membujuk Didit dan Ipung untuk segera pulang karena maghrib sudah hampir tiba. Ipung justru tak percaya dengan cerita dari Lek Sutar. Ia dan Didit sibuk bertengkar dan memperebutkan layangan yang jatuh di kawasan hutan. Bahkan mereka berencana untuk balapan. Siapa yang paling cepat menemukan layangan itu, maka ia boleh memilikinya. Holis makin panik dan berlari menghampiri 2 temannya. Ia bercerita sejak Lek Pete ditemukan celaka, kawasan hutan itu menjadi tidak aman lagi bagi penduduk sekitar.
Ayah Holly sudah mewanti-wanti agar anak-anak tidak pulang melebihi waktu surup. Waktu mendekati maghrib, di mana semua makhluk gaib sedang keluar dari sarangnya. Didit juga sudah dinasihati sang ayah untuk segera pulang sebelum maghrib tiba. Dengan kesal, Didit melenggang pergi untuk pulang duluan meninggalkan Hollis dan Ipung. Karena Ipung masih bertekad mengejar layangan itu, Hollis rela memberikan layangan miliknya pada Ipung. Tinggal di desa terpencil bukan hal yang mudah untuk menemukan dan membeli layangan. Mereka sering berburu layangan putus dan memperbaiki layangan yang rusak agar bisa dimainkan kembali. Ayo bali wes surup. Asen toh. Ayo. Meski layangan milik Hollis sudah robek, Ipung tetap mau menerimanya. Akhirnya, Hollis dan Ipung melenggang pulang dengan sepeda masing-masing. Mas toh, Pak. Sesampainya di rumah Mbah Darmo, Ipung menyapa sesepuh desa yang sibuk memandikan burung perkutut peliharaan. Mbah Darmo memang sangat gemar memelihara burung. Apalagi burung yang diberi nama Petruk itu sudah langganan menang kompetisi kicauan. Ipung pun bertanya bagaimana Mbah Darmo bisa menggunakan Petruk lagi untuk tanding burung esok hari. Mbah Darmo mengungkapkan jika Petruk selalu langganan menang. Ia hendak menggunakan burung lain tapi harus bertapa dulu agar mendapat pencerahan burung mana yang akan diikutkan lomba. Ipung tampak bersemangat dan meminta Mbah Darmo untuk memberi kabar padanya tentang hasil pertapaannya itu. Ipung melenggang pulang, sementara Mbah Darmo masih mengusap si burung perkutut yang ternyata sudah tak bernyawa lagi. Sambil mengayuh sepeda, Ipung menyapa Mbah Manto yang baru keluar dari halaman rumah. Ternyata Mbah Manto barusan minta daun saga ke kakeknya Ipung agar perkututnya bisa berkicau dengan indah. Begitu masuk ke dalam rumah, kakek Ipung yang biasa dipanggil Mbah Lanang masih duduk di ruang tamu sambil melatih burung kesayangannya Arjuno. Ipung langsung melaporkan ke kakeknya kalau burung Mbah Darmo yang bernama Petruk tidak akan ikut lomba. Petruk besok nggak terlalu lomba loh. Mbah Lanang tampak sumringah. Ia yakin Arjuno bisa menang karena burung tandingannya tidak akan ikut bermain. Pria itu menyuapkan jamu yang terbuat dari daun saga untuk burung andalannya itu. Ipung ikut-ikutan sang kakek untuk memberi makan burung dengan jamu daun saga. Mbah Lanang memberi contoh di mana burung itu harus diusap dulu kepalanya hingga merasa tenang. Setelah burung itu tenang, barulah ia mau makan. Alon-alon dilolo. Kakek juga mengajarkan cara bersiul untuk memikat suara burung perkutut agar berkicau dengan lebih indah. Karena langit sudah petang, nenek Ipung yang biasa dipanggil Mbah Wedok menegur mereka berdua agar tidak bersiul-siul lagi. Nenek melanjutkan tegurannya pada Ipung yang pulang main tidak langsung mandi tapi malah bersiul bareng kakeknya. Omelan itu juga sampai ke Mbah Lanang yang dinilai tidak memberi contoh yang baik untuk cucu satu-satunya. Kakek langsung menyuruh Ipung untuk bergegas mandi dan ganti pakaian tidur sebelum Mbah Wedok marah-marah lagi. Di waktu yang sama, Wiwik membuat racikan herbal dicampur secendok es darah yang diaduk ke gelas minuman. Ia memberikan racikan itu untuk suaminya yang jatuh sakit. Setelah Agus Pete ditemukan tak sadarkan diri di hutan Salak, pria itu jadi linglung dan hilang kewarasan. Bukan gila, melainkan tak mampu beraktivitas normal seperti manusia biasa. Agus Pete hanya diam melamun sambil menatap kosong ke atas. Wiwi sendiri rutin membuat racikan herbal dari orang pintar yang dimintai bantuannya. Sementara itu Mbah Darmo bersiap untuk melakukan pertapaan setelah mengetahui burung perkututnya mati. Ditemani bakaran kemenyan dan air kembang, Mbah Darmo menidurkan Petruk di atas kain mori putih. Tak berselang lama, terdengar suara ketukan pintu di rumah Mbah Darmo. Pria itu bertanya siapa yang bertamu. Namun tak ada yang menjawab. Mbah Darmo membuka pintu depan di mana tak ada seorang pun di sana. Mbah Darmo masuk lagi ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Semua burung di sangkar ruang tamu berkicau tak tentu arah. Mbah Darmo sampai bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sangkar burung yang bergelantung di atap ikut berguncang. Mbah Darmo melongok ke arah dapur di belakang rumah, lanjut ke belakang menuju ke gudang tempat menyimpan berbagai barang. Saat hendak pergi, lampu rumah Mbah Darmo mati dan menyisakan ruang gelap gulita. Mbah Darmo masih mencari sesuatu yang menarik perhatiannya.
Ia menyalakan korek api namun berulang kali mati sendiri bagi dihembus nafas seorang. Seketika itu, di waktu yang sama Agus Pete mengerang dengan tangan yang mencengkram spray ranjang. Wiwi berusaha membangunkan suaminya dan bertanya apakah sudah bisa pulang. Di tempat lain, Balanang masuk ke dalam kamar untuk mengambil telur emas yang disimpan di lemari. Mbah Wedo lagi-lagi ngomel. Ia heran dengan Balanang yang mengajarkan cucunya untuk bermain burung. Si Ipung jadi bersiul terus di dalam rumah padahal hari sudah larut malam. Mumpung isih cilik, ya aja diajari aneh-aneh. Mbah Wedo meminta suaminya untuk menasihati Ipung jangan sampai kebablasan main burung, apalagi bersiul terus tak ingat waktu. Balanang mengambil mainan peluit berbentuk burung yang bisa ditiup. Ia mendekati istri tercinta dan menenangkan wanita itu. Ia tahu Mbah Wedo masih takut dengan kejadian yang menimpa Agus Pete di dalam hutan pohon salak. Ia mengingatkan Mbah Wedo tentang kejadian masa lalu di mana warga desa banyak yang hilang misterius di hutan salak. Ia meyakinkan istrinya kejadian masa lampau tidak akan terulang lagi. Bahkan Agus Pete berhasil ditemukan dalam kondisi utuh dan selamat. Mbah Wedo tetap tak tenang karena Agus Pete masih linglung, tidak seperti orang yang sehat. Mendengar siulan Ipung, Mbah Wedo semakin kesal dan mendesak Balanang untuk menasehati. Balanang bersiap pergi ronda sambil meminta jaket pada istrinya. Sebelum pergi, ia menghampiri Ipung yang masih bersiul sambil nonton video di HP-nya. Balanang duduk menghampiri Ipung sambil memberi nasihat agar cucunya itu tidak bersiul-siul lagi setelah waktu masuk surup. Ipung tak terima karena siulan itu tidak membahayakan nyawa. Bahkan Ipung meledek sang kakek yang masih sering bersiul di malam hari. Balanang menegaskan jika bersiul sembarangan di malam hari bisa mengundang kesialan hidup. Ia tak mau cucunya terkena malapetaka akibat dari sikap sembrononya itu. Balanang meminta Ipung untuk menuruti permintaannya Mbah Wedo agar istrinya tidak ngomel terus. Balanang berjanji akan mengajak Ipung untuk ikut lomba burung jika anak itu mematuhi nasihatnya. Ipung langsung tertawa riang gembira. Anak itu sudah tak sabar untuk menyaksikan kompetisi kicauan burung yang tak pernah dilewatkan kakeknya. Balanang mengeluarkan mainan berbentuk burung yang bisa ditiup dan berbunyi seperti burung. Mainan itu adalah mainan favorit Balanang sejak masih kecil dulu. Ipung makin gembira dan meniup mainan itu berulang kali. Balanang melenggang pergi untuk ikut ronda dan berjalan kaki ke rumah Mbah Darmo untuk menjemput ronda bersama. Sesampainya di sana, Niku Mbah Darmo pripun? Kula niku ora karep kula mriki. Pak Seteng berteriak kencang meminta tolong setelah melihat kondisi Mbah Darmo yang terkapar di lantai rumahnya sendiri. Balanang langsung meminta Seteng untuk membantunya menggotong tubuh Mbah Darmo keluar rumah. Digotong metu wae. Pagi berikutnya, kabar duka cita terdengar menggema di desa Kertorangking. Ternyata Mbah Darmo dinyatakan meninggal dunia setelah ditimpa serangan gaib tadi malam. Wiwi masih sibuk merawat sang suami yang menderita kelumpuhan sejak ditemukan di dalam hutan salak. Wanita parubaya itu berusaha menyuapi makanan ke mulut suaminya. Naas, tubuh pria itu mulai kaku dengan mulut yang menganga lebar. Wiwi ikut panik melihat kondisi suaminya saat itu. Ia memberi minuman hangat agar sang suami bisa tenang kembali. Tak disangka tubuh Agus semakin tak karuan dan memuntahkan semua makanan dari mulutnya. Mas. Malamnya, Ipung terbangun setelah ketiduran di sofa ruang tengah. Seperti biasa, ia langsung mencari keberadaan Balanang. Samar-samar, Ipung melihat sekelebat bayangan Balanang yang berjalan menuju ke belakang rumah. Anak itu mengikuti kakeknya sambil terus memanggilnya. Ipung mencari di antara kain jemuran yang berjengger di tali tambang. Bah, Sosok pria tua tampak berjalan menuju ke ujung pagar. Tak disangka Balanang sibuk melepaskan semua burung perkutut dari sangkarnya. Ipung sampai heran melihat sikap kakeknya yang sangat mencurigakan. Balanang hanya menyisakan satu burung di dalam kepalan tangan. Ipung masih mengikuti kakeknya berjalan masuk ke kamar mandi. Bocah itu membuka pintu toilet yang tidak terkunci, namun sang kakek tidak ada di bilik kamar mandi itu. Ipung bingung mencari kakeknya yang menghilang dalam sekejap mata. Saat ia melangkah ke halaman belakang, sosok Balanang melintas di balik badan. Balanang menyuruh Ipung untuk membantu Mbah Wedo yang sedang sibuk di kamar.
Ipung lari masuk ke dalam rumah menyusul kakeknya. Mbah Lanang lagi-lagi menghilang dan hanya ada kicauan burung dalam sangkar. Mbah Wedok berteriak memanggil cucunya di mana Ipung bergegas lari masuk ke dalam kamar. Ia bertanya hendak dibantu apa. Ternyata Mbah Wedok hanya meminta tolong untuk memasukkan pakaian yang sudah dilipat ke dalam lemari. Lah Mbak Lanang neng ndi? Mau undang aku loh. Setelah memasukkan semua pakaian ke lemari, Ipung bingung melihat Mbah Wedok yang sudah tidak ada di atas ranjang. Saat ia hendak pergi, tiba-tiba Ipung mengelong ke bawah ranjang yang ternyata Ipung ikut sembunyi bersama Mbah Wedok sambil bertanya apa yang terjadi. Belum sempat dijelaskan, kaki hantu wanita tua terlihat berjalan memasuki kamar. Hantu itu tak henti memanggil Ipung sambil melangkahkan kaki yang kehitaman. Ipung bertanya pada Mbah Wedok siapa sosok hantu yang mencarinya. Mbah Wedok hanya berkata jika hantu itu bukan dirinya yang asli. Saat kaki hantu itu berjalan semakin dekat, Ipung sudah tak sanggup menahan rasa takut. Tak disangka langkahnya terhenti dan untungnya semua itu hanya mimpi. Ipung terbangun dari kursi rotan yang selama ini menjadi tempat tidur favoritnya. Ipung lari mencari keberadaan Mbah Lanang dan Mbah Wedok. Ia tak tahu jika Mbah Lanang sedang pergi ke rumah Mbah Darmo setelah diumumkan meninggal tadi pagi. Malam itu, rumah Mbah Darmo sudah dikunjungi banyak warga. Kustini dan Ngadila ikut membantu menyiapkan makanan bagi warga yang datang melayat. Sambil menata cemilan, mereka membicarakan kematian Mbah Darmo yang cukup mendadak. Kustini, istri Pak Seteng, bercerita kejadian malam harinya saat Pak Seteng menjemput ke rumah Mbah Darmo untuk ikut ronda. Pria itu sudah ditemukan tak sadarkan diri. Ngadila justru keheranan karena banyak orang yang bilang Mbah Darmo punya pegangan gaib. Ia berpikir seharusnya pegangan gaib itu menjaga tuannya agar tidak cepat mati. Mengingat kejadian masa lalu di desa mereka, Ngadila berkata banyak orang hilang di waktu Mbah Darmo masih muda dulu. Orang tua di desa banyak yang punya pegangan gaib untuk membentengi diri dari serangan makhluk halus. Kustini takut sendiri mendengar omongan Ngadila yang membicarakan perihal gaib. Mereka sempat bercanda sebentar untuk mengalihkan rasa takut. Ngadila justru bertanya terkait kabar Agus Pete, suami si Wiwi. Kustini berkata jika Agus Pete masih tidak bisa melakukan apa-apa sama seperti saat masih sehat dulu. Kustini menyayangkan sikap Wiwi yang mau dinikahi pria pengangguran yang tak bisa cari uang seperti Pete. Ngadila membenarkan omongan Kustini dan berkata jika hidup si Agus memang tak jelas sedari dulu. Sing gue bangetan kira ya Wiwi kuwi. Gelem-geleme rabi karo si Pete kuwi. Saat itu juga Wiwi menghampiri mereka berdua untuk membungkam pembicaraan yang tidak berfaedah. Kustini langsung meminta Ngadila untuk menyajikan makanan ringan karena warga sudah berdatangan. Setelah Ngadila pergi, Kustini bertanya pada Wiwi apakah wanita itu jadi mengadakan acara selamatan untuk mendoakan kesembuhan Agus. Wiwi menjawab ketus jika acara selamatan itu sudah disiapkan dengan baik. Mbah Wedok meminta Wiwi untuk menyeduh teh lagi di dapur. Ngadila kembali duduk di depan Kustini sambil menyapa Wiwi dengan pertanyaan yang menohok. Ngadila mendengar penyakit Agus muncul setelah menangkap burung di hutan salak. Ia berusaha meyakinkan Wiwi untuk mencari pertolongan pada orang pintar yang mengerti soal hal mistis. Lagi-lagi Wiwi menjawab dengan ketus. Ia berkata sudah membawa suaminya berobat ke klinik dan dinyatakan stroke oleh dokter. Wiwi melenggang pergi ke depan rumah untuk menyajikan teh yang baru. Ipung sudah menyusul sang kakek di rumah Mbah Darmo untuk duduk bersama dengan Mbah Manto juga. Melihat mainan peluit burung di lantai, Wiwi mengembalikan mainan itu pada Ipung. Setelah Wiwi pergi, Ipung tiba-tiba melihat semburat cahaya putih yang menuju ke jalan terjal pekuburan desa. Ia berlari menghampiri warga yang ramai menyaksikan liang lahat. Ipung bingung melihat Mbah Lanang dan Mbah Wedok menangis sesenggukan di samping makam. Dodit dan Holis berteriak kencang memaksa Ipung untuk bergegas turun ke dalam. Didit sampai mendorong tubuh temannya sendiri hingga Ipung semakin kebingungan. Suara tangis berubah menjadi umpatan kasar. Semua warga meneriaki Ipung agar segera dikubur hidup-hidup. Warga yang lain melempar jasad anak kecil yang sudah dikafani. Tak disangka jasad itu adalah raga Ipung sendiri. Semua orang memaki dan meneriaki Ipung sambil menuju ke arahnya. Ipung menangis sambil meminta tolong namun warga melemparinya dengan batu dan tanah.
Sosok Agus Pete muncul dalam wujud iblis mengerikan. Ipung terbangun dengan rasa takut yang menggetarkan dada. Ia langsung mengusap seluruh tubuh untuk membersihkan tanah yang dikira masih ada di pakaian. Ternyata Ipung sering bermimpi buruk jika tidur di kamarnya sendiri. Belum sempat beranjak dari ranjang, suara ketukan pintu terdengar nyaring di telinga. Ipung masih kesal dan bergegas menghampiri Mbah Wedok di dapur. Ipung bertanya mengapa nenek mengetuk pintu kamarnya dengan sangat kencang. Mbah Wedok bingung karena sedari tadi ia berada di dapur dan tidak mengetuk kamar Ipung. Bocah itu semakin ketakutan dan meminta maaf pada neneknya. Ia menceritakan mimpi buruk semalam saat Ipung dikubur hidup-hidup. Ipung sampai menangis menceritakan semua mimpinya pada sang nenek. Mbah Wedok menegaskan mimpi buruk itu terjadi karena Ipung tidak mau menuruti nasihat dari orang yang lebih tua. Ia meminta Ipung untuk tidak bersiul terus-terusan agar tidak dihantui lagi lewat mimpi. Ipung masih mendengar suara warga yang memakinya dalam mimpi. Ia menangis sambil mohon maaf pada Mbah Wedok. Sang nenek hanya bisa mengangguk tanpa tahu apa yang dipikirkan Ipung. Sida melu lanang ora? Iya, Sida. Karena Mbah Lanang sudah bersiap pergi ke kompetisi kicau burung, Mbah Wedok menyuruh Ipung untuk segera mandi. Di waktu yang sama, Wiwi mengambil burung yang ditangkap suaminya di hutan salak. Ia bersiap menggorok leher burung itu sambil mengancam agar roh suaminya dikembalikan. Wiwi tak setegah itu untuk membunuh burung tak bersalah dan mengembalikan ke sangkar. Saat matahari mulai tinggi, Ipung dan Mbah Lanang sudah tiba di lapangan untuk mengikuti kompetisi kicau burung perkutut. Mbah Manto sudah mendaftar terlebih dahulu dan mendapat nomor 22. Karena Mbah Lanang belum mendaftar, ia meminta Ipung untuk mengambil nomor di tempat pendaftaran. Petugas pendaftaran menyapa Ipung dan menggoda anak itu agar mau ikut lomba burung atas namanya sendiri. Jeneng wae Ipung, ya kudu tetep ditembung. Sing semangat ya Pung, ojo menyerah Pung. Mbah Lanang iseng bertanya pada Mbah Manto terkait kematian Mbah Darmo. Ia penasaran apakah benar burung kesayangan Mbah Darmo yang bernama Petruk sudah mati? Mbah Lanang mendengar kematian Mbah Darmo terjadi tepat setelah Petruk mati. Mbah Manto membenarkan hal itu. Ternyata pegangan gaib yang melindungi Mbah Darmo diletakkan di dalam tubuh burung itu. Saat burung itu mati, sudah tak ada lagi yang menjaga Mbah Darmo. Mbah Manto semakin yakin kematian Mbah Darmo juga berkaitan dengan si Agus Pete. Mbah Lanang heran mengapa Agus Pete bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Sementara kejadian di masa lalu, warga yang hilang sudah dipastikan meninggal dan ruhnya terperangkap di alam gaib. Mbah Lanang tak habis pikir pantangan apa yang dilanggar Agus saat menjelajah hutan salak. Mbah Manto belum sempat menjawab, Ipung sudah datang dengan membawa angka 16. Mbah Lanang pergi ke tiangnya untuk menaikkan burung ke atas langit. Di waktu yang sama, Wiwi sudah menghabisi burung suaminya dan membakar bangkai burung itu bersamaan dengan berbagai macam sesaji. Di tempat lain, Mbah Wedok mulai mencium bau busuk yang menyengat, dan bau itu berasal dari sumur belakang rumah. Ia pun memeriksa ke dalam sumur itu, takut ada bangkai hewan yang nyemplung ke dalam, tak taunya sosok Ipung muncul dalam wujud mengerikan dan mencekik neneknya sendiri dengan kedua tangan yang membiru. Untungnya Mbah Lanang datang di waktu yang tepat dan langsung menyadarkan sang istri dari serangan gaib itu. Malamnya, Mbah Wedok mendesak Mbah Lanang untuk segera membereskan kejadian mistis yang mulai merebak di desa Kertorangking. Apalagi Mbah Wedok sudah terkena gangguan dan hampir mati di tangan setan. Mbah Lanang menegaskan bahwa ia sudah berbicara pada Mbah Manto dan berjanji untuk segera membereskan itu semua. Mbah Lanang dan Mbah Manto pergi ke rumah Tirto untuk menanyakan apa yang terjadi. Nasnya, Tirto sedang tidak ada di rumahnya sendiri. Di waktu yang sama, Mbah Wedok diam-diam mengambil telur emas milik suaminya di dalam lemari. Ia menghanyutkan telur itu ke sungai sambil membaca mantra berbahasa Jawa. Ia meminta agar makhluk itu tidak datang lagi dan tidak mengganggu dirinya lagi. Sosok makhluk gaib bertubuh hitam legam muncul di ujung sungai. Mbah Lanang menemani Mbah Manto yang bersiap untuk mengarungi alam gaib. Setelah memejamkan mata sambil meraba sangkar burung, Mbah Manto sampai juga di tempat itu. Ia berteriak memanggil Agus Pete dengan sebuah lentera yang menyala cukup terang. Tepat di hutan salak itu, Mbah Manto bertanya mengapa Pete mengincar warga desa yang tidak bersalah. Suara rintihan terdengar menggema dari balik semak belukar. Pete berdalih bahwa ia harus menemukan pengganti untuk bertukar tempat dengannya. Saat ini Sukma Pete terperangkap di alam jin dan dijadikan sebagai sandera.
Agar bisa keluar dari alam gaib, Pete harus mencarikan penggantinya dengan cara menyeret sukma orang hidup ke dalam roh halus. Mbah Manto mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pete hingga terperangkap jadi tawanan iblis. Kowe duwe kekarepan apa? Begitu Pete muncul dengan tubuh hitamnya, Mbah Manto memberi nasihat penting bahwa cara Pete mencari kehidupan adalah sesuatu yang sangat salah. Ia mengancam jika Pete masih mencari mangsa, maka akan lebih baik arwah pria itu tetap terperangkap di alam jin. Serangan gaib itu membawa Mbah Manto kembali ke dunia nyata. Dengan tenang, Mbah Manto berkata jika yang terjadi pada Agus Pete adalah ulah dari setan Gandarumbing. Apa yang dilakukan Agus Pete sudah membuka portal iblis itu lagi dan mengakibatkan bencana besar. Benar dugaan Mbah Lanang bahwa Agus Pete lah yang selama ini mencari mangsa dari warga desa. Mbah Manto menegaskan bahwasannya Agus terpaksa melakukan hal itu sebagai persyaratan agar dirinya ditukar dengan nyawa orang lain di sana. Jika dalam 40 hari Agus tidak berhasil mendapatkan pengganti, maka ruh Pete akan lenyap dan tidak bisa kembali ke dalam raganya lagi. Bahkan sosok yang mengambil Mbah Darmo adalah si Agus Pete. Namun karena Mbah Darmo sudah sangat tua, pria itu mati duluan sebelum diserahkan pada Gandarumbing. Sementara itu, Wiwi kedatangan tamu orang pintar yaitu Tirto, salah satu warga di desa mereka juga. Tirto menanyakan kondisi Pete setelah kematian Mbah Darmo yang niatnya hendak dijadikan pengganti. Wiwi menjawab dengan lemas bahwa kondisi suaminya masih tetap sama. Sementara waktu yang dibutuhkan hanya tersisa 6 hari lagi. Wiwi bingung harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tirto memberi cara lain di mana Wiwi harus memberikan jamunya Agus pada orang yang bisa menolongnya. Orang itu harus memiliki darah hangat dan Agus sendiri yang akan memberikan pertanda siapa orangnya. Wiwi harus peka dengan tingkah laku Agus selama pencarian ini. Pagi berikutnya, Ipung dan teman-temannya menjalani kegiatan senam pagi di sekolah. Mereka duduk di bangku sekolah dasar SD Negeri Kerto Ranking 1. Sambil berlenggak-lenggok kian kemari, Holis menanyakan keberadaan peluit burung yang dimiliki Ipung. Karena peluit itu diwarisi dari Mbah Lanang, Holis yakin peluit itu pasti bertuah. Didit ikut menyambung obrolan mereka seraya meragukan kekuatan peluit burung itu. Ipung langsung menunjukkan peluitnya pada Didit. Anak itu mengelak dan berkata jika peluit semacam itu banyak jual di pasar. Berbeda dengan Dodit, Holis lebih percaya dengan Ipung dan menganggap peluit burung itu sebagai barang pusaka. Saat mereka berdebat tentang peluit itu, bibir Ipung berubah menjadi semakin merah merona. Holis sampai bertanya-tanya kenapa bibir Ipung berdarah. Ipung mengusap darah dari bibirnya itu sambil terus mengikuti jalannya senam pagi. Saat menunduk, darah yang mengalir tampak semakin deras hingga menggenang di paving sekolah. Ipung menyadari ada yang tak beres dengan dirinya. Ia segera bangkit dan... Ipung! Anak itu lari ke kamar mandi sambil mengusap mulut yang ternyata tidak berdarah. Anehnya, begitu melewati pintu kamar mandi, Ipung justru berada di dalam kamar Le Agus. Ipung berteriak ketakutan sambil menggedor pintu kamar mandi secara bertubi-tubi. Pete berdiri dari ranjangnya dengan wajah penuh murka seketika itu. Ipung terbangun setelah ketiduran di dalam kelas. Saat itu sedang berlangsung pelajaran biologi. Ipung langsung lari ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka agar tidak ketiduran lagi. Saat ia hendak pergi, ia mendengar suara pintu tertutup dengan sendirinya. Ipung yang ketakutan berjalan perlahan menuju ke arah pintu yang ternyata Didit berbuat jahil dengan menakut-nakuti temannya sendiri. Didit mengembalikan peluit burung yang ia pinjam di pagi tadi. Sosok bayangan Lek Pete masih muncul meski Ipung tidak bermimpi. Anak itu lari ketakutan sementara Didit bengong kebingungan. Di waktu yang sama, Mbah Lanang menemani Mbah Wedok yang jatuh sakit dan tidak enak badan. Mbah Wedok mengeluh mual-mual seperti mau masuk angin. Mbah Lanang membuka lemari untuk memeriksa telur emas simpanannya. Ia panik begitu menyadari telur itu sudah menghilang. Mbah Wedok berkata jika ia sengaja menghanyutkan telur emas itu ke sungai belakang rumah. Mbah Lanang langsung berkata jika rasa sakit yang dirasakan Mbah Wedok disebabkan karena membuang pusakanya itu. Mbah Lanang menegaskan karena ia sudah memasang pegangan telur itu, maka ia juga yang harus melepaskannya. Mbah Lanang langsung pergi untuk membereskan kekacauan yang terjadi. Siang harinya, Ipung minta izin pulang duluan karena tidak enak badan.
Tepat di depan gerbang masuk desa, ia dihadang oleh mobil pickup yang hendak berkunjung ke rumah Mbah Mirkun. Ternyata Mbah Mirkun adalah nama asli Mbah Lanang. Sambil menunjukkan arah pulang, Ipung berkata jika Mbah Mirkun adalah kakeknya. Pengendara mobil pickup itu langsung menawarkan tumpangan. Ipung disuruh naik ke bak belakang di mana banyak orang desa duduk di sana. Ipung heran mengapa banyak orang yang hendak mengunjungi kakeknya. 6 pria dewasa itu berkata jika mereka hendak melayat. Ipung semakin bingung siapa yang meninggal. Orang-orang di mobil pickup itu mulai berbicara tak tentu arah dan berkata jika Ipung sudah tersesat. Mereka membujuk Ipung untuk tetap tinggal bersama mereka karena jalan pulang sudah terlalu sulit untuk ditembus lagi. Ipung menoleh ke arah kemudi dan tampak wujud asli dari para penumpang mobil yang semuanya adalah hantu. Untungnya si Ipung nekat lompat keluar bak meski tubuhnya jatuh dan sempat terguling ke tanah. Ipung bergegas lari pulang ke rumah di mana mainan peluit burung pemberian kakeknya tertinggal di tengah jalan. Sesampainya di rumah, Ipung memeluk Mbah Wedok dengan tangisan. Ipung ketakutan karena diteror oleh hantu kemanapun ia pergi. Mbah Wedok memeluk cucunya yang ketakutan itu sembari mengelus punggungnya agar tenang. Di tempat lain, Wiwi baru menjemur pakaian setelah mencuci di kali. Ia mendengar suara sang suami yang memanggil dengan nada mesra. Kain spray yang mencutai tampak membentuk tubuh manusia. Wiwi menyibak kain itu namun tak ada siapapun di dalam kainnya. Tak disangka mainan peluit Ipung muncul di bawah kain spray itu. Wiwi mulai menyadari orang yang bisa menolong suaminya dari iblis Gondorumbing. Wiwi melenggang pergi ke rumah Ipung dengan membawa rantang milik Mbah Wedok. Begitu melihat wajah Ipung, Wiwi langsung berbohong mengatakan anak itu sangat pucat. Wiwi berdalih Ipung tertular penyakit dari Mbah Wedok. Ia langsung menyuapkan jamu ke mulut Ipung agar bisa segera sembuh dari sakitnya itu. Ipung tidak berpikir macam-macam dan menenggak jamu kemerahan itu sampai habis. Setelah berhasil melancarkan aksinya dengan mulus, Wiwi buru-buru pamit pulang. Begitu merasa segar, Ipung yang baru minum jamu langsung pusing 7 keliling. Ia berusaha membuka mata lebar namun pandangannya berubah ke alam gaib. Ia melihat rumah gelap dengan sangkar burung kosong di dalamnya. Ipung berteriak minta tolong sembari menggedor pintu rumah gaib itu. Mbah Lanang kembali mengunjungi rumah Tirto dan mendesaknya agar mengaku. Tirto tersenyum dan berkata jika ia hanya ingin membantu orang yang tersesat di hutan. Mbah Lanang memaksa Tirto untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan Pete. Setelah mengetahui semuanya, Mbah Lanang sangat murka dan langsung pergi ke rumah Pete. Ia menarik baju pria itu sambil bertanya diapakan si Ipung. Kok ngapake putuku? Pete, ayo dibangsuli aku, jawab. Melihat hal itu, Wiwi langsung menyingkirkan tangan Mbah Lanang dari tubuh suaminya. Mbah Lanang masih bertanya diapakan istri dan cucunya hingga mereka berdua diteror makhluk halus sampai nyaris meregang nyawa. Mbah Lanang sudah mendengar cerita dari Tirto di mana Pete mendambakan kekayaan instan dengan mencari pesugihan menggunakan burung di hutan angker. Mbah Lanang berteriak jika hidup Wiwi dan Pete masih susah, jangan malah minta tolong pada setan. Mendengar hal itu, Wiwi semakin sakit hati dan mengusir Mbah Lanang dari rumahnya. Nganti mati, dia tetap ngiri. Samar-samar terdengar suara Ipung yang berteriak memanggil kakeknya. Mbah Lanang melenggang pergi untuk mencari keberadaan cucunya itu. Wiwi tak sanggup menahan rasa sakit di dada dan berteriak kencang mengusir Mbah Lanang. Saat Mbah Lanang hendak pergi, ia masih bisa mendengar suara Ipung yang berteriak dari dalam rumah Wiwi. Nasnya Ipung berada di alam yang berbeda di mana wujudnya tak bisa terlihat di alam manusia. Malam itu juga Mbah Lanang dan Mbah Manto pergi ke hutan Salak untuk membawa pulang roh Ipung. Mereka kembali melakukan ritual dengan menggunakan 2 sangkar burung. Mbah Manto memberi pusaka miliknya pada Mbah Lanang. Benda pusaka itu bisa menolong ketika mereka tersedak kematian. Di waktu yang sama, Ipung masih tersesat di alam gaib dan dipenuhi dengan jemuran kain jarik. Ia mencari keberadaan kakeknya di antara kain yang menjuntai panjang. Bah? Bah? Sesampainya di ujung jemuran, Ipung benar-benar melihat Mbah Lanang yang berdiri di tepi hutan dan mengajaknya pergi. Ipung mengikuti langkah sang kakek. Anehnya pria tua itu masuk lagi ke dalam rumah. Sebelum Ipung memasuki rumah itu, Mbah Lanang yang asli menyeret tangan Ipung dan membawanya pergi dengan langkah 1000. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sosok Pete yang berwujud setengah iblis.
Sosok itu bisa menghilang dan muncul lagi dengan cepat. Jarak iblis itu pun semakin mendekati Ipung hingga tiba-tiba Ipung terpisah dari kakeknya yang berada di tengah hutan angker. Mereka berdua saling mencari di dalam gelap dan terpisah oleh akar berduri. Mbah! Mbah! Setelah beberapa saat di sana, sosok menyerupai Agus Pete mulai bermunculan dari kegelapan. Rombongan manusia iblis itu mengepung si kecil Ipung hingga tak bisa lari kemanapun lagi. Mbah Lanang muncul dari belakang dan menusukkan pusaka dari Mbah Manto ke tengkuk leher Agus Pete. Sosok pria separuh iblis itu langsung terkapar tapi masih bisa bangkit lagi. Mbah Lanang meminta Ipung untuk segera lari menuju ke jalan cahaya. Saat Mbah Lanang hendak menyusul, sosok mengerikan itu langsung menyekram kaki si kakek dan menyerangnya hingga terjatuh tak berdaya. Kakek dicekik oleh iblis Gondorumbing yang haus memangsa manusia. Sangkar burung Mbah Lanang mulai bergejolak hingga membuat konsentrasi Mbah Manto buyar. Ipung dihadang oleh kawanan iblis yang menyerupai manusia dengan mata serba putih. Anak itu berteriak minta tolong, di mana burung perkutut muncul dari arah cahaya dan menyerang semua iblis di sana. Mbah Manto masuk alam supranatural untuk menjemput Ipung. Anehnya, salah satu dari sangkar burung itu dihinggapi perkutut yang tak mau pergi. Pagi harinya, Pak Seteng heran melihat Agus Pete yang sudah beraktivitas seperti biasa lagi. Ia menagih janji si Agus yang hendak mengadakan selamatan untuk mensyukuri kesembuhannya. Wiwi pun sudah terlihat bahagia karena suaminya berhasil pulang. Di waktu yang sama, Ipung membuatkan teh hangat untuk Mbah Wedok. Wanita itu terlihat bersedih karena Mbah Lanang belum kembali. Wiwi merasakan ada yang aneh di sekitar rumah. Saat Pete hendak memberi makan burung, ia menurunkan sangkar dari atap yang ternyata Agus berteriak minta tolong sambil berlarian keluar rumah. Mbah Manto terkekeh melihat tingkah Agus yang kepayahan mencari pertolongan. Mbah Lanang berjalan pulang ke rumah dengan tubuh lesu dan kaki telanjang. Ternyata kematian Wiwi berhasil membalikan Mbah Lanang ke dunia manusia dan film pun berakhir. Tak sekedar film horor biasa, kisah satu ini merefleksikan budaya Jawa yang kuat dalam kemasan mistis. Dengan mengangkat mitos larangan bersiul saat maghrib, sutradara menyorot pentingnya menghormati budaya serta menjalankan wejangan dari orang yang lebih tua. Film ini mengajak kita untuk berpikir kritis tentang mitos yang masih digunakan sebagai paduan di era modern. Semua adat yang berlaku adalah bentuk pemikiran orang terdahulu dan bukan terwujud dari ketakutan semata. Karena adat istiadat mengandung nilai leluhur dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat, maka penting untuk menghormati dan menghargai antar sesama. Dengan sikap saling menghargai, keharmonisan sosial bisa terjaga dengan baik dan mengutamakan toleransi. Terima kasih dan sampai jumpa.